Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan tutorial terkait website Sinari APK, Sistem Manajemen Knowledge Sharing, terintegrasi Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan DIT APK. Oke, langkah yang pertama bagaimana mengakses atau menuju homepage dari website Sinari APK. Langsung saja ke tutorialnya. Langkah awal, buka browser yang ada di smartphone, PC maupun laptop yang saudara miliki. Kemudian kita menuju ke tab penulisan alamat. Kita tuliskan s.id/sinari apk s.id/sinari apk sid sinari apk. Kemudian kita klik enter. Nah, beberapa saat kemudian kita sudah menuju dari website atau halaman utama dari Sinari APK. Kemudian kita masuk kepada pembahasan terkait dengan halaman utama. Oke, kita mulai dari yang paling atas. Di paling atas ada menu-menu yang jika diklik akan menuju kepada masing-masing kegiatan knowledge sharing yang diadakan oleh Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Kemudian di bawahnya ada sampul terkait dengan website Sinari APK. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, di bawah dari sampul tadi ada beberapa shortcut yang jika kita klik akan menuju menu dari masing-masing knowledge sharing yang diadakan oleh Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Oke, kita bahas satu-satu. Mulai dari inspirasi. Inspirasi, apa sih itu inspirasi? Inspirasi merupakan kegiatan yang diselenggarakan sebagai sarana sharing inspirasi atau informasi untuk warga APK. Nah, sharingnya ini bentuknya bebas dan sederhana. Misalkan penyampaian kutipan inspirasi, tayang video, baca puisi, humor stand up, atau update proses bisnis, ataupun informasi lain yang nantinya bermanfaat untuk pegawai. Nah, selanjutnya ada rehat ruhani. Apa sih itu rehat ruhani? Rehat ruhani merupakan kajian keagamaan penjaga spiritualitas pegawai yang diadakan bulanan tiap akhir bulan pada hari Kamis atau Jumat. Nah, kegiatan ini nantinya diikuti oleh pegawai ataupun mantan pegawai di APK guna menjaga spiritualitas mereka. Kegiatan dikhususkan untuk pegawai Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang beragama Muslim dengan ustadz yang sudah ditentukan oleh panitia. Kemudian ada juga pelatihan kantor sendiri atau biasanya disebut sebagai PKS. Nah, PKS merupakan pelatihan yang difokuskan pada seluruh pegawai di APK agar para pegawai memiliki pengetahuan baru terkait dengan modul-modul terbaru maupun peraturan-peraturan baru. Jadi semacam tutor dari pegawai sendiri yang melatih pegawai terkait dengan peraturan baru atau modul-modul yang baru, biasanya terkait dengan sakti. Nah, kemudian ada penyuluhan SAI. Apa sih penyuluhan SAI itu? Penyuluhan SAI merupakan kegiatan penyuluhan kepada instansi terkait sistem akuntansi instansi. Nah, dalam penyusunan SAI ini ada kegiatan rapat koordinasi atau rakor yang dilaksanakan setiap awal tahun atau saat ada kebijakan baru. Kemudian ada weekly meeting. Apa sebenarnya weekly meeting itu? Weekly meeting merupakan rapat mingguan yang diikuti oleh pegawai APK untuk memastikan kinerja Direktorat APK berjalan sesuai rencana yang dilaksanakan setiap hari Senin setiap minggunya. Jadi dilaksanakan terus-menerus setiap hari Senin setiap minggunya yang diikuti oleh pejabat di APK. Kemudian ini ada menu untuk menuju halaman YouTube dari Direktorat APK. Nanti juga ada halaman tersendiri yang menyajikan video-video unggulan dari DIT APK. Kemudian jika kita scroll ke bawah,
Yang pertama ada video profil pembangunan Z menuju WPK yang disampaikan oleh Direktur APK. Kemudian kita ke bawah, ini ada beberapa link yang menuju ke sosmed dari DIT APK, mulai dari Instagram, YouTube, maupun website. Oke, itulah terkait dengan halaman utama dari website Sinari APK. Selanjutnya, kita menuju ke masing-masing knowledge sharing yang dilakukan di DIT APK dan apa saja menu yang ada di dalamnya. Kita mulai dari inspirasi. Caranya untuk menuju ke halaman inspirasi ada beberapa cara. Yang pertama bisa langsung diklik pada menu yang ada di atas ini. Kita klik akan menuju inspirasi. Atau cara yang kedua, dari tampilan awal website tadi ada icon atau shortcut menuju langsung ke masing-masing sharing knowledge. Misalkan inspirasi kita klik langsung saja kita klik. Nah, akan menuju tampilan dari inspirasi. Nah, kita langsung saja bahas terkait dengan inspirasi ini. Oke, dari menu-menu yang ada dalam halaman dari inspirasi. Yang pertama tentunya ada sampul terkait dengan kegiatan inspirasi. Kemudian ada logo tim di sini, dan jika tim ini diklik akan menuju tautan tim untuk bergabung dalam rapat. Mari kita coba ya, kita klik. Nah, langsung menuju ke halaman tim yang jika kita klik kita bisa join timnya melalui browser maupun melalui aplikasi. Nah, ini kegiatannya, kita ngekliknya tentunya sesuai dengan kegiatan inspirasi yang diadakan setiap Selasa dan Kamis sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Jadi nanti ada informasi terkait kegiatan inspirasi, kita mau menuju ke timnya. Kita tinggal klik saja pada menu tim ini untuk langsung bergabung pada rapat. Kemudian yang selanjutnya di sebelahnya tim ini ada absensi OA Kemenku.go.id. Tentunya dalam kegiatan inspirasi kita memerlukan rekap presensi dari masing-masing pegawai apakah mengikuti atau tidak kegiatan inspirasi ini. Nah, caranya sama juga dengan yang tadi. Jika kita ingin menuju link dari absensi, cukup kita klik saja pada icon atau shortcutnya, maka nanti akan menuju kepada website Satu Kemenku. Kita tinggal memasukkan username dan passwordnya, login, dan nanti kita bisa melakukan absensi. Nah, selanjutnya di samping dari absensi ini ada record dan slide presentasi terkait dengan kegiatan inspirasi. Nah, jika kita klik shortcut logo dari Google Drive ini, maka kita langsung diarahkan kepada Google Drive yang berisi materi-materi maupun rekaman terkait kegiatan inspirasi. Yang jika pegawai ingin mereview terkait materi yang telah disampaikan, bisa langsung menuju kepada menu tadi. Di dalam sini sudah ada materi-materi dengan penamaan yang baku, yakni judul kegiatan, kemudian tanggal pelaksanaan kegiatan, dan juga pemateri dari kegiatan tersebut. Oke, kita kembali ke halaman awal. Di samping dari record dan slide presentasi, di samping dari shortcut itu ada shortcut ke virtual background. Nah, shortcut dari virtual background ini tentunya kan dalam rapat tim tadi kita membutuhkan virtual background. Karena dilakukan secara online, maka kita butuh yang namanya virtual background ini untuk membuat tampilannya antara pegawai satu dengan yang lainnya seragam. Nah, jika kita klik icon ini, maka akan langsung menuju virtual background yang digunakan pada kegiatan rapat. Nah, jadi ini kita tinggal download saja nanti, kemudian kita aplikasikan kepada tim yang kita miliki jika ingin menggunakan virtual background. Nah, kita lanjut kepada menu di bawahnya. Di bawah ini ada menu terkait jadwal pelaksanaan inspirasi.
Jadi misalkan pegawai ingin mengetahui nih, sekarang jadwalnya siapa ya, siapa yang memberikan materi, dan materinya terkait dengan apa, maka bisa langsung mengakses pada halaman ini dan langsung terlihat siapa yang menyampaikan materi pada tanggal tertentu dan apa isi dari materi yang disampaikan. Misal juga pegawai kebetulan mendapatkan jadwal. Nah, untuk mengisi inspirasi bisa mengecek pada menu yang ada dalam website ini. Kemudian jika kita scroll ke bawah lagi, ini ada contoh video pelaksanaan inspirasi. Dan kebetulan di sini ada inspirasi edisi spesial bersama Dirjen Perbendaharaan. Dan jika kita klik, maka nanti akan menampilkan video dari kegiatan inspirasi yang telah dilaksanakan. Oke, itu terkait dengan inspirasi. Sekarang kita coba untuk mengakses terkait dengan rehat ruhani. Oke, di dalam menu rehat ruhani ini kurang lebih sama, hanya saja berbeda pada tampilan sampulnya dan juga untuk timnya tadi. Kalau tadi kan inspirasi menuju ke rapat inspirasi, maka rehat ruhani ini juga menuju kepada rapat dari rehat ruhani sesuai jadwal yang telah disampaikan oleh panitia nantinya dalam grup rehat ruhani. Kemudian ini juga ada absensi yang tentunya juga absensi terkait kegiatan rehat ruhani. Ini juga ada slide terkait kegiatan rehat ruhani dan ada juga virtual background terkait rehat ruhani. Nah, yang spesial dari website rehat ruhani ini ada beberapa video terkait dengan kegiatan rehat ruhani yang sudah dilaksanakan. Jadi nanti ada video-video terkait rehat ruhani yang telah disampaikan yang bisa diakses dan ditonton secara langsung melalui menu yang ada dalam website ini. Jadi nantinya bisa langsung diakses nih melalui website jika kita ingin mengakses video-video terkait rehat ruhani yang telah dilaksanakan. Kemudian terkait dengan PKS, ini kurang lebih menunya sama, hanya nanti perbedaannya ngelinknya adalah ke PKS sendiri. Dan ada juga video terkait dengan PKS yang telah dilaksanakan. Nah, penyuluhan Sahih juga kurang lebih sama, ada video dan menu-menu yang dapat langsung menuju dari website menuju absensi maupun tim maupun record dan virtual background terkait dengan penyuluhan Sahih. Nah, untuk weekly meeting ini sedikit berbeda karena weekly meeting itu sejatinya hanya diikuti oleh para pejabat yang ada di Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Untuk itu, menu yang ada di sini pun hanya karena itu untuk pegawai secara keseluruhan, kita nantinya dapat mengakses terkait dengan bahan materi yang disampaikan. Jadi nanti ada record dan slide presentasinya, kita bisa langsung mengakses terkait dengan weekly meeting yang sudah dilaksanakan. Nanti kita bisa mereview materi yang telah dibahas oleh para pejabat di APK. Kemudian kita menuju ke YouTube Dit APK. Nah, dalam YouTube ini ada beberapa video unggulan yang ada dalam channel YouTube Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Ini ada beberapa video unggulan. Kemudian ada juga link yang jika kita klik ini langsung menuju kepada YouTube atau official YouTube dari Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Oke. Nah, itu tadi penjelasan terkait dengan menu-menu yang ada dalam website Sinari APK, Sistem Manajemen Knowledge Sharing Terintegrasi Dit APK. Tutorial selanjutnya.
Oke, pada tutorial selanjutnya ini kita akan membahas dari sisi admin bagaimana untuk mengganti beberapa fitur maupun dari segi tampilan yang ada dalam website Sinari APK. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, jika kita ingin mengedit tampilan maupun fitur-fitur yang ada dalam website, kita menuju browser. Kita buka dulu browser yang kita miliki, smartphone, laptop maupun PC. Kita tuliskan site.google.com, site.google.com. Kemudian kita enter. Nah, awalnya kita sudah menuju dari halaman untuk mengakses beberapa website yang sebelumnya telah kita buat, atau dalam hal ini langkah awalnya adalah kita diberikan akses dulu untuk mengakses ataupun merubah dari website Sinari APK. Contohnya kita buka menggunakan email yang sudah memiliki akses. Jadi nantinya tinggal diberikan akses saja, siapa saja yang dapat merubah tampilan maupun fiturnya, kemudian nanti tinggal buka site google.com, maka nantinya kita bisa memanajemen terkait dengan website Sinari APK. Nah, setelah menuju dari halaman awal website, jika kita ingin mengedit terkait dengan website Sinari APK, kita klik saja manajemen terintegrasi ini yang merupakan admin dari website Sinari APK. Kita klik, kita tunggu beberapa saat, maka akan menuju tampilan dari website Sinari APK. Nah, dalam tampilan ini kita bisa mengedit secara langsung fitur-fitur maupun dari segi tampilan. Misalkan kita masuk kepada tutorial selanjutnya, kita ingin mengganti hyperlink dalam ikon halaman web. Tentunya misalkan kegiatan inspirasi atau kegiatan yang rapatnya tidak rutin, misalkan terkait dengan Rehat Ruhani. Kita langsung saja ya menuju ke halaman dari Rehat Ruhani. Oh iya, untuk menuju ke halaman ini caranya cukup mudah. Pertama, kita lihat dari sisi kanan, ini ada sisipkan halaman dan tema. Kita klik saja halaman. Kemudian jika kita ingin menuju ke Rehat Ruhani, kita klik saja bagian Rehat Ruhani, maka akan langsung menuju ke tampilan halaman awal dari Rehat Ruhani. Karena ini sifatnya bisa berubah-ubah, tim dari atau alamat tim dari Rehat Ruhani, cara untuk menggantinya cukup mudah. Tadi kan kita sudah menuju ke halaman Rehat Ruhani, dan cara untuk menggantinya kita klik saja pada ikon tim ini, kemudian klik sekali saja, kemudian akan muncul ikon tanda pensil. Nah, tanda pensil ini kita klik, maka di sini kita bisa mengubah hyperlink dari tautan rapat. Dan cara mendapatkan tautan rapat ini bagaimana? Ya, tentunya kita membuat dulu jadwal schedule meeting terkait dengan pelaksanaan tim, kemudian kita nantinya copy saja, kemudian kita pastekan ke sini, dan setelah kita pastekan kita klik terapkan. Nah, nantinya itu sudah berubah, namun belum terpublikasi. Nah, setelah kita merubah hyperlink menuju rapatnya ini, kita klik pada ikon sebelah kanan atas, kita klik publikasikan. Nah, ini kebetulan tidak ada perubahan. Misalkan kita coba ubah ya, untuk halaman tadi, misalkan kita ubah alamatnya ini dengan alamat google.com. Ini untuk contoh saja ya. Ini pastinya nanti pada prakteknya kita ubah sesuai dengan alamat meeting yang sudah ditentukan. Kita klik terapkan, kemudian kita klik pada kanan atas, kita klik publikasikan. Nah, akan ada preview terkait dengan perubahan yang sudah dilakukan. Karena tadi perubahannya terkait dengan link, maka tidak begitu tanpa antara perubahan yang satu dengan yang lainnya, masih sama tampilannya, hanya saja hyperlinknya di sini mengalami perubahan.
Nah, setelah menuju preview ini, kita klik publikasikan. Nah, nantinya setelah beberapa saat dalam website, hyperlinknya akan berubah kepada link yang sudah kita tentukan. Jadi tadinya kita sudah ubah, maka kita coba ya, kita menuju website dari SID Sinari APK. Kita tadi yang kita ubah adalah Rehat Ruhani. Kita coba klik, tadi kita hyperlinknya adalah ke alamat google.com. Kita cek apakah benar menuju google.com. Nah, ternyata benar. Nantinya link yang sudah kita ubah tadi akan menuju ke hyperlink yang kita tentukan. Kita ubah lagi, misalkan ini yang tadinya google.com tadi, kita ubah lagi sesuai tutor tadi ya, diklik satu kali saja, kemudian kita klik tanda pensil di sini, kita pastekan dengan link tim yang sudah kita buat. Kita klik terapkan, maka setelah kita ubah, kita klik publikasikan. Kita tunggu beberapa saat agar menampilkan preview dari perubahan yang sudah kita lakukan. Karena di sini tadi kita hanya mengubah link, maka kita klik saja publikasikan. Kita tunggu beberapa saat. Nah, ini sudah terpublish. Kita buka lagi SID Sinari APK. Kemudian pada menu Rehat Ruhani kita cek coba. Nah, tadi kan kita mengubah tautan tim. Kita coba klik. Nah, sudah menuju Teams dari pelaksanaan Rehat Ruhani. Nah, itu saja terkait dengan tutorial mengganti hyperlink dalam ikon halaman web. Tutorial yang selanjutnya. Oke, kita masuk kepada tutorial yang selanjutnya. Oke, masih pada sisi admin, tentunya langkah awal kita login dulu kepada email yang sudah memiliki akses. Kita login, nanti tinggal tambahkan, minta admin untuk menambahkan beberapa email yang dapat memiliki role admin untuk mengubah dari website. Nah, kita sekarang mencoba untuk tutorial menyisipkan gambar, teks atau video dan seterusnya. Langkah awalnya sama, kita buka halaman site google.com, kita enter saja. Kemudian jika kita sudah memiliki akses pada tampilan halaman awal dari site Google ini, ada menu admin untuk ke situs Sinari APK. Seperti tadi, kita tinggal klik saja pada Sinari APK ini. Nah, kemudian kita tentukan halaman yang ingin kita ubah. Bisa misalkan home, kemudian juga halaman inspirasi, Rehat Ruhani, dan seterusnya. Kita juga bisa menambahkan halaman baru. Nah, bagaimana cara untuk menyisipkan teks maupun gambar maupun video? Nah, caranya pada sisi sebelah kanan ini, kita klik pada sisipkan. Misalkan kita ingin mengubah dari sisi menambahkan kotak teks. Nah, misalkan kita cek dulu ya sebelumnya itu seperti apa dalam website Sinari APK. Nah, pada tampilan halaman ini, halaman yang utama di sini, ini hanya ada beberapa ikon. Misalkan kita ingin menambahkan teks, kotak teks, kita klik saja kotak teks. Kemudian kita tuliskan teks yang ingin kita buat, misalkan contoh penambahan teks. Nah, ini setelah kita melakukan penambahan seperti ini, kita seperti tadi, setelah kita selesai untuk mengedit, kita klik publikasikan. Kemudian kita tunggu beberapa saat, ada tampilan dari publikasi yang sudah dilakukan dan draft dari perubahan yang kita buat. Kita tunggu beberapa saat sampai muncul dari tampilan draft dan publikasi yang sudah ada. Oke, sudah muncul. Nah, pada tampilan ini akan ada perubahan yang sudah kita lakukan. Nah, tadi kan untuk tampilannya sebelumnya tidak ada contoh penambahan teks.
Di sini sudah ada perubahannya terkait dengan contoh penambahan teks. Setelah muncul seperti ini, kita klik saja publikasikan. Kemudian kita cek, pada halaman sebelumnya ini belum ada penambahan yang kita lakukan. Kita coba saja refresh atau menuju ke SID Sinari APK lagi setelah kita klik publikasikan. Nah, kita tunggu beberapa saat. Biasanya tidak langsung berubah. Jadi kita ulang, kita klik Sinari APK. Nah, di sini sudah ada perubahan yang kita lakukan. Di sini ada contoh penambahan teks yang sudah kita lakukan perubahan tadi. Nah, itu untuk contoh penambahan teks. Jika kita ingin menambahkan gambar maupun link drive ataupun link yang lain, atau juga menambahkan ikon-ikon tertentu, daftar isi, link YouTube, kalender, peta, dan seterusnya, kita bisa menambahkan secara langsung dari menu yang ada dalam sisipkan dalam set Google ini. Jadi tidak terbatas hanya ada gambar, teks, kita bisa menambahkan, misalkan kita menambahkan peta, slide, dan seterusnya. Dan caranya cukup mudah, tinggal diklik saja. Misalkan ingin menambahkan peta, ya kita klik saja peta, kita tuliskan lokasi yang ingin kita tambahkan. Misalkan kita menambahkan lokasi di APK, maka kita tulis di APK, kita pilih koordinasinya, kita klik saja, nantinya akan menambahkan dari Maps. Nah, ini belum terjadi perubahan pada halaman aslinya. Jika kita ingin terjadi perubahan, maka caranya sama. Kita klik aplikasikan, kita tunggu beberapa saat sampai muncul preview yang belum dilakukan perubahan dan preview yang sudah dilakukan perubahan. Oke, ini yang kita coba ke bawah. Ini yang belum dilakukan perubahan, ini yang sudah dilakukan perubahan, ini yang belum. Di sini belum ada map, di sini belum ada map, di sini sudah ada map. Kita klik juga publikasikan. Kita buka lagi website SID Sinari APK. Nah, tidak langsung ya, biasanya karena ini penambahannya cukup memakan memori atau cukup pemrosesannya tidak segera, maka kita tunggu beberapa saat, kita refresh lagi. Nah, sudah tampil terkait dengan penambahan yang kita lakukan. Nah, cukup mudah bukan caranya? Intinya ya tinggal kita menuju admin dari website ini, kemudian pada sisi sebelah kanan kita klik sisipkan. Kita tentukan dulu halaman yang ingin kita lakukan perubahan. Kemudian kita klik sisipkan, apa yang kita mau sisipkan, kita klik, kita ubah-ubah sedikit, kita klik publikasikan. Sekian tutorial dari sisi admin terkait website Sinari APK. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.